الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. Nadia, ayo bangun sayang. Belum sholat subuh. Gak mau, Bu. Males, Anda gak sholat. Kamu tahu nggak anak umur 7 tahun itu udah diperintahkan sholat, sedangkan anak umur 10 tahun itu udah harus dipukul loh. Ayo bangun sholat cepat. Tapi Nadia capek, Bu. Sholat itu tiang agama. Kau coba deh kamu bayangin rumah tanpa tiang, pasti bakal gampang runtuh. Apalagi agama. Ayo cepat, bangun. Tapi ayah aja nggak pernah sholat. Kenapa Nadia harus sholat, Pun? Ayah kamu itu banyak beban pikiran. Kita nggak seharusnya mencontoh hal yang salah. Walaupun berada di lingkungan yang tidak tepat, tapi kita harus tetap sholat. Allah pasti lihat usaha kita. Ayo bangun cepat. Aku khawatir tentang Nadia. Dia jadi malas sholat karena contoh hal yang gak baik dari kita, terutama dari kamu. Harusnya kamu sebagai seorang ayah itu contoh yang baik buat Nadia. Kamu tuh seorang pemimpin. Harusnya kamu bisa bertanggung jawab atas kepemimpinan kamu itu. Aku capek akhir-akhir ini, Aisyah. Aku kerja berhari-hari, banyak masalah di kerjaanku. Bisa sholat nanti, masih lama waktunya. Lagian, kamu bisa bohong ke Nadia kalau aku udah sholat. Ini tuh bukan masalah sempat gak sempatnya, tapi sholat itu wajib. Allah itu udah ngasih kita kenikmatan. Harusnya kamu bisa bersyukur tentang itu. Kamu bisa sholat buat bersyukur karena Allah udah ngasih kenikmatan. Terus kita juga harus bisa nunjukin ke Nadia kalau sholat itu adalah prioritas utama buat dia. Gimana kita bisa ngajarin ke Nadia itu buat bertanggung jawab kalau kita aja nggak bisa nyontohin yang baik buat dia? Aku tahu sholat itu penting, Aisyah. Tapi, aku emang capek banget akhir-akhir ini. Aku juga nggak tahu mau ngapa-ngapain lagi. Sepertinya badanku sudah tidak bisa bergerak lagi. Aku tahu kamu capek. Aku juga ngerasain capek itu, ngurusin Nadia, ngurusin rumah setiap hari. Tapi kamu itu kepala keluarga, tanggung jawabnya lebih besar. Seorang suami memimpin istrinya, jadi kamu tuh harus bertanggung jawab atas kepemimpinan kamu itu. Dan juga seorang anak adalah amanah dari Allah yang harus kita jaga dengan baik dan juga didik dengan baik. Kita harus ngajarin Nadia itu buat bertanggung jawab juga. Apalagi jangan sampai deh kita ngajarin dia bohong kayak gitu. Pikir-pikir lagi. Baiklah, aku akan berubah. Tapi berikan aku waktu. Tidak bisa langsung. Astagfirullahaladzim, Ahmad. Kamu ini emang selalu cuek ya sama lingkungan. Kamu nggak tahu apa? Misalnya banyak orang miskin di luar sana yang membutuhkan bantuan kamu, tapi kamu cuek begini terus. Kamu nggak tahu apa? Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada umatnya agar selalu baik sesama muslim. Tapi kamu infak aja nggak pernah, apalagi sedekah. Itu bukan urusan saya, Pak Budi. Semua orang punya masalah. Saya punya masalah sendiri. Yang paling penting bagi saya adalah keluarga saya, Pak Budi. Iya, saya tahu. Kamu juga pasti memiliki tanggung jawab kepada keluarga kamu. Tapi kamu tidak boleh terus-menerus cuek terhadap lingkungan sekitar. Allah telah berfirman di Quran surah An-Nisa 36 yang mengatakan bahwa berbuat baiklah kepada tetangga jauh dan juga tetangga yang dekat. Oleh karena itu, jangan egois. Kamu itu hidup di lingkungan yang saling membutuhkan. Jadi, kamu tidak boleh terus-menerus mengabaikan hal-hal kecil seperti itu. Sudahlah, Pak Budi. Saya sibuk, Pak Budi. Saya punya urusan kerjaan, Pak Budi. Besok-besok lah saya urus itu. Saya nggak bisa mengurusi semua orang. Ahmad, kalau kamu terus-menerus seperti ini, kamu akan kehilangan banyak hal. Kamu harus tahu itu. Kamu ini hidup di lingkungan yang saling membutuhkan, dan kamu juga harus tahu tolong menolong dan kepedulian itu adalah salah satu bagian dari ibadah. Jadi saya harap kamu melakukan hal ini agar kamu tidak menyesali ini di masa depan nanti. Ya baiklah, Pak Budi. Saya pikirkan. Tapi beri saya waktu, Pak Budi. Nggak bisa sekarang.
Muhammad SAW telah bersabda, sesungguhnya orang yang baik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lainnya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan itu. Baiklah Pak Budi, saya akan berusaha untuk berbuat baik. Tapi jangan sekarang Pak Budi, saya sibuk. Saya mengerti apa yang kamu rasakan, Pak Ahmad. Saya mengerti. Saya di sini hanya ingin beritahu kamu betapa pentingnya peduli terhadap lingkungan sekitar. Saya harap Allah memberikan kamu hidayah. Pak Budi. Ya, sama-sama. Saya duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada suamiku. Bukalah hatinya untuk memahami pentingnya sholat dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Jadikanlah dia pemimpin yang baik bagi keluarga ini dan hamba-Mu yang taat. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Ya Allah, aku telah jauh darimu. Berilah aku kesempatan untuk memperbaiki diriku dan keluargaku. Nadia, ayo bangun, kita mau sholat subuh. Kenapa ini? Pagi banget sih. Aku masih ngantuk. Aku harus sholat pagi-pagi. Sholat subuh adalah kewajiban kita. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi ayo kita mulai sholat subuh agar pagi kita menjadi berkah. Amal, aku kaget banget loh liat kamu bangun subuh terus ngajakin dia sholat. Aku syukur banget sama perubahan kamu hari ini. Selama ini aku telah lalai menjadi seorang ayah dan lalai terhadap tanggung jawabku sebagai ayah dan juga suami. Jadi hari ini aku ingin mulai memperbaikinya dengan memulainya dengan beribadah kepada Allah. Aku ingin jadi ayah dan suami yang lebih baik lagi. Jadi mari kita sholat subuh. Ayo kita sholat subuh yuk sama-sama. Udah yuk ya, yuk sama-sama. Mari kita bersihkan diri kita dan serta meminta ampun kepada Allah dan berdoa agar diberikan kekuatan untuk tetap berada di jalannya. Ibu yakin dengan kita saling mendukung satu sama lain, kita bisa melewati semua tantangan dan bisa menjadi keluarga yang lebih baik. Yuk ya, yuk kita sholat sama-sama buat mulai subuh ini. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah, Nadia, sholat adalah kewajiban kita dan sebagai keluarga kita harus saling mendukung satu sama lain. Ayah janji akan menjadi pemimpin yang baik. Amar, aku bangga banget sama kamu. Kita selalu dukung kamu terus dan bakal berubah jadi keluarga yang lebih baik lagi. Mohon maaf karena aku telah lalai menjadi kepala keluarga. Aku janji akan jadi yang lebih baik lagi. Alhamdulillah, semoga ini adalah awal yang baik untuk kita. Ayah adalah pemimpin kita dan kita butuh ayah untuk memimpin ke jalan yang benar. Yuk ya, kita sholat sama-sama berjamaah terus. Aku mau belajar dari ibu dan ayah juga. Aku juga janji akan lebih rajin sholat. Kita pasti bisa berubah jadi lebih baik bareng-bareng.
harus bisa memberikan teladan yang baik untuk anak dan istri, terutama dalam hal ibadah. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat saat di usia 7 tahun. Apabila mereka tidak melaksanakannya saat di umur 10 tahun, maka pukulilah mereka. Oleh karena itu, dapat kita ketahui betapa pentingnya peran seorang suami dalam sebuah keluarga untuk mendidik anak-anaknya agar dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku telah lalai menjadi seorang ayah dan juga suami. Ya deh, ya kasih ya, semoga berkah. Ahmad, kamu sudah berubah ya. Bentuk kamu tadi itu sangat berarti loh. Aku rasa kamu telah menjadi contoh yang baik bagi kita semua. Iya, terima kasih Pak Budi. Saya hanya ingin menutup kesalahan saya yang lalu dan ingin membantu banyak orang. Tanggung jawab seorang kepala keluarga bukan hanya memastikan kesejahteraan keluarganya, tetapi juga berperan aktif dalam lingkungan dan masyarakat. Dengan saling peduli dan membantu, kita dapat menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Seperti yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis, tanggung jawab kita adalah membawa kebaikan dan kepedulian kepada sesama.